Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurbaiti, mahasiswa program studi gizi UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini saya akan menyampaikan penyuluhan yang bertemakan tentang pemberian ASI untuk mencegah stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang ibu-ibu sekalian. Ya, jadi saya di sini ingin berterima kasih banyak karena ibu-ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di siang hari ini. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah pemberian ASI untuk mencegah stunting. Perlu diketahui bahwa stunting itu merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak, ya, terutama pertumbuhan tubuh dan juga pertumbuhan otaknya. Nah, stunting ini diakibatkan karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak stunting itu biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih pendek dari anak normal di usianya. Selain memiliki tubuh yang ukurannya lebih pendek, anak stunting ini juga memiliki keterlambatan ataupun kekurangan dalam berpikir. Nah, umumnya itu disebabkan karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya. Nah, pencegahan stunting ini dapat kita lakukan sejak sedini mungkin, yaitu dengan pemberian ASI. Karena kita tahu bahwa ASI itu memiliki banyak sekali nutrisi yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi si kecil di masa pertumbuhannya. Nah, bisa dilihat ibu-ibu di leaflet yang saya bagikan, ini ada beberapa kiat-kiat atau beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pemberian ASI secara optimal agar dapat mencegah stunting. Nah, yang pertama ini adalah inisiasi menyusui dini. Maksud dari inisiasi menyusui dini adalah bayi menyusu segera setelah dilahirkan. Jadi setelah bayi itu dilahirkan kan nanti akan dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan itu oleh petugas medisnya akan langsung diberikan kepada ibunya untuk diberikan ASI. Nah, pemberian ASI ini bayi mencari sendiri puting susu ibunya, tidak disodorkan. Melalui kegiatan ini nanti akan tercipta atau terbentuk kedekatan antara bayi dengan ibu. Nah, jadi naluri bayi ibunya itu nanti akan terbentuk. Nah, proses IMD ini juga merupakan awal yang tepat untuk memulai ASI eksklusif. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan ASI yang keluar pertama atau kolostrum. Jadi kolostrum ini merupakan cairan yang warnanya itu kuning keemasan dan juga memiliki teksturnya itu lebih kental daripada ASI. Biasanya kolostrum ini keluar 2-4 hari pasca melahirkan. Jadi nanti ketika ibu-ibu sekalian itu pertama kali menyusui, kok yang keluar pertama bukan ASI, tapi cairan kuning. Nah, itu yang namanya kolostrum. Tidak apa-apa, diberikan saja kepada si kecil karena di dalam kolostrum ini juga mengandung darah putih dan imunoglobulin yang dapat membantu bayi untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Karena kita tahu bahwa bayi itu kan masih sangat rentan, ya, masih sangat rentan terhadap penyakit ataupun infeksi ataupun bakteri, jamur dan lainnya. Nah, itu akan membantu dia untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Selain itu, kolostrum juga banyak sekali nutrisi yang terkandung yang sangat berguna bagi masa pertumbuhan dia. Yang selanjutnya adalah memberikan ASI eksklusif pada usia 0-6 bulan. Jadi ibu-ibu hendaknya ketika si bayi umurnya 0-6 bulan itu lebih baik hanya diberi ASI, jangan diberi makanan pendamping, ya, karena sistem metabolisme bayi itu masih belum siap untuk mencerna makanan selain ASI. Nah, ditakutkan kalau tetap dipaksa untuk mencerna makanan itu malah nanti akan terjadi gangguan pencernaan seperti misalnya diare, ya, atau mungkin muntah, atau mungkin nanti demam. Nah, yang selanjutnya adalah jangan memberikan makanan ataupun minuman selain ASI pada usia 0-6 bulan. Nah, ya, jadi seperti yang tadi, ketika bayi berusia 0-6 bulan itu sistem metabolisnya itu masih belum sempurna, ya. Jadi kalau dipaksa untuk mencerna makanan yang selain ASI itu malah nanti akan mungkin terjadi gangguan seperti diare ataupun muntah. Nah, kapan pemberian MPASI itu dibolehkan? Nah, sebaiknya pemberian MPASI itu diberikan ketika bayi sudah berumur 6 bulan ke atas.
begitu. Karena umur bayi yang 6 bulan ke atas itu dirasa sudah siap untuk mencerna makanan. Yang selanjutnya adalah susui bayi sesuai dengan kebutuhannya, minimal 8 kali sehari. Nah, jadi jangan sampai bayi kita itu merasa kelaparan ya, kelaparan karena mungkin kita lupa menyusui ya, begitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ada beberapa tanda bahwa bayi itu sudah terasa cukup ya, dia itu kenyang begitu. Nah, yaitu yang pertama adalah dia itu melepaskan puting susunya itu sendiri ya, tanpa kita lepas pun dia nanti akan melepaskan karena dia sudah merasa kenyang. Kemudian dia akan mengeluarkan bunyi seperti bunyi menelan. Nah, itu. Terus kemudian ada juga dia akan lebih sering pipis ya, ngompol. Nah, itu bisa jadi tandanya. Kemudian ada juga setelah menyusu dia itu terlihat anteng ya, nggak rewel, nggak nangis. Nah, itu bisa jadi indikasi bahwa bayi itu sudah kenyang atau tercukupi. Yang terakhir adalah meneruskan pemberian ASI hingga umur 2 tahun. Nah, jadi sebelum si kecil umur 2 tahun itu usahakan jangan disapi dulu ya, karena selain asupan dari makanan, dia juga masih membutuhkan nutrisi dari ASI ibu sampai pada umur 2 tahun ini. Nah, baru nanti kalau sudah berumur 2 tahun ke atas itu segeralah disapi. Iya, karena kalau sudah umur 2 tahun lebih tidak disapi, itu malah nanti akan membuat si kecil itu kurang mandiri. Dia akan kurang mandiri dan juga kurang berkembang secara emosional. Dia akan lebih manja kepada ibunya begitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara pemberian ASI untuk mencegah stunting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.